Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapo. Selamat datang kembali di channel Corawali Production. Sejarah Wajo bagian 1. Asal mula masyarakat Wajo. Sebelum ada manusia tinggal di Wajo, di sana hanyalah padang yang luas dan hutan yang lebat yang dihuni oleh berbagai macam binatang, babi liar, rusa, kerbau, dan berbagai jenis burung. Banyak pula danau yang terdapat di sana yang dihuni oleh berbagai macam ikan dan buaya. Adapun permulaan adanya orang di sana, ialah tersebutlah 2 orang beranak bermukim di pinggir danau itu, bertani dan menangkap ikan. Tak diketahui siapa namanya dan di mana asalnya. Dikatakannya bahwa mereka berasal dari sebelah gunung di dekat pantai. Orang itu berbahasa Bugis. Orang itu pandai bertani, rajin mengembala, dan tanamannya tidak dirusak binatang, tidak dimakan babi dan burung pipit. Orang itu juga tahu waktu yang baik untuk menanam padi, jago, talas, ubi, dan sayur-sayuran. Oleh karena itulah, mereka senantiasa kenyang sejak mereka tinggal di situ. Sekitar 40 orang laki-laki yang ikut bergabung bersamanya, sebab orang itu pandai berbicara dan pandai meramal. Setelah banyak orang berkumpul di sana, orang itu dinamakan Puangeri Lampulungan, dan digelarnya pula danau yang ada di situ Danau Lampulung. Pada satu waktu, berkumpullah orang-orang di Lampulungan, dan berkata Puangeri Lampulungan, "Aku ingin pergi mencari tempat lain yang dekat laut, sebab tempat kita sekarang telah sempit untuk dijadikan sumber penghidupan kita. Tidak ada lagi tanah yang bisa digarap jika ada orang yang bergabung dengan kita." Semua orang di sana turut mengiyakan dan mengikuti Puangeri Lampulung. Maka mereka pun pindah ke arah timur. Puangeri Lampulungan singgah di bawah pohon kayu yang besar. Lalu dipandangnya dataran di sebelah timur. Lalu berkata, "Mari kita berjalan lagi ke timur. Ada padang luas yang dekat dengan laut." Mereka pun berjalan bersama dan ditemukan lagi pohon besar oleh Puangeri Lampulungan. Ia pun berkata, "Di sini saja hai anak-anakku kita bermalam." Keesokan harinya, dipandanginya dengan baik dataran di sebelah timur yang ternyata luas dan banyak pohon nipah tumbuh berkelompok-kelompok. Ia pun menduga bahwa ada laut yang dekat. Berkatalah Puangeri Lampulungan, "Baiklah hai anak-anakku, kita di sini mencari makan dahulu, dan banyak juga yang dapat kita kerjakan di hutan." Adapun Puangeri Lampulungan sendiri mencari tempat perkebunan. Orang-orang yang mengikutinya juga ikut mencari lapangan pekerjaan. Ada yang membuat sawah, menangkap ikan, dan ada pula yang menyadap enau. Jadi digelarinya tempat itu Sari Nyameng, yang artinya tuak sadapan yang enak diminum. Pada masa dahulu, bila ada orang yang pandai meramal dan kata-katanya tepat, baik laki-laki maupun perempuan, mereka lah yang menjadi tempat berkumpul orang-orang untuk bertanya. Bila laki-laki yang pandai berbicara dan meramal disebut Puak Tak Si Puangi, yang artinya Tuan kita yang dipertuan. Dan bila perempuan, orang-orang menyebutnya Puak Tak Si Wek Puang. Ketika Puangeri Lampulungan tinggal berkebun di bawah pohon kayu besar, banyak orang yang mengikutinya. Ada sekitar 100 orang lelaki. Adapun yang dilakukan oleh Puangeri Lampulungan pada waktu itu, ia tinggal berkebun di situ. Ada seekor babi yang besar, seperti kerbau, dan babi itu yang dipanggilnya untuk dikendarainya bagaikan kuda bila mana ada tempat yang ingin dikunjunginya. Maka digelarlah tempat itu Saebawi. Makin bertambah orang yang ikut bergabung dengan Puangeri Lampulungan, dan orang-orang mulai takabur terhadap makanan. Yang mereka kerjakan hanya bermain-main di bawah pohon kayu yang besar, makan, minum, menyembung ayam, memukul gendang, dan bersuling. Ada pula yang adu sepak, adu kaki, dan sepak raga. Adapun yang anak-anak bermain gasing, logo, memecahkan buah kemiri dan buah punaga. Hingga akhirnya Puangeri Lampulungan sakit hingga meninggal dunia. Digelarlah negeri itu Penrange Sebawi Sari Nyameng. Setelah meninggalnya Puangeri Lampulungan, orang-orang di Pendang Sebawi dan Sari Nyameng bersusah hati, sebab tidak ada lagi orang pandai berbicara dan meramal yang dapat dijadikan tempat bertanya bila ada hendak yang akan dikerjakan. Maka orang-orang pun berbuat menurut kehendak mereka masing-masing tanpa ada persatuan. Bebas semualah orang-orang yang ada di situ berbuat sekehendak hati mereka. Maka binatang mulai merusak tanaman dan mulai pula orang-orang berbuat kekerasan.
Mulailah orang-orang Pendang, Sebawi, dan Sarinyameng mencari tempat yang lain dan diperolehnya tempat itu. Mereka membagi 3 diri mereka. Ada yang menamakan negerinya Singkannasu, Wiwantana, dan Belogalu. Lalu ada lagi orang yang pandai meramal tinggal di situ, berkebun di padang sebelah barat di bawah pohon besar yang tanamannya tidak dirusak binatang. Tidak diketahui pula asalnya. Ia berbicara bahasa Luwu dan bahasa Bugis. Maka banyak orang-orang Sebawi, Sarinyameng, dan Singkannasu pergi melihatnya karena disangkanya Pwangeri Lampulungang hidup kembali. Setelah mereka tiba, mereka pun bermalam. Ditetapnya muka dan diperhatikan bicaranya, ternyata bukan Pwangeri Lampulungang. Hanya kepandaian berbicara dan meramalnya lah yang sama. Banyak kemudian orang yang tinggal di sana. Orang itu, bila ada sesuatu yang dimintanya, anaknya hanya berkata, "Timpengi," yang artinya berikanlah. Maka digelarlah ia Pwangeri Timpengeng. Orang-orang yang pergi di sana ditunjukkanlah pekerjaan yang disukainya oleh Pwangeri Timpengeng. Ada yang berkebun, bersawah, menangkap ikan, dan ada pula yang menyedap tuak. Berkatalah Pwangeri Timpengeng kepada anak-anaknya, "Pergilah hai anak-anakku mengupas kulit kayu besar itu, dan berikanlah kepada para penyedap tuak untuk dicampurkan pada tuak mereka, karena enak diminum, pahit-pahit akan tetapi menambah kekuatan kita untuk bekerja." Maka semua orang yang mengikuti Pwangeri Timpengeng meminum tuak yang dicampur kulit kayu. Digelarlah tempat itu Boli, yang artinya sadap. Semakin hari makin banyak orang masuk ke Boli karena mereka mendengar bahwa Pwangeri Timpengeng memberi orang tuak yang telah dicampur dengan tebaskan kayu boli, maka bertambah kuatlah badan orang itu untuk bekerja. Orang-orang melakukan apapun yang diperintahkan Pwangeri Timpengeng. Adapun yang dikerjakan Pwangeri Timpengeng setiap hari adalah memanggil sesamanya orang tua untuk memusyawarahkan apa saja yang dapat memperbaiki pertanian. Itulah pertama kali orang-orang bermusyawarah di Tanah Wajo. Waktu inilah Datuk Luwu tiba di Tanah Bugis bersama orang-orang Luwu dan orang-orang Ware dan membuka negeri di Cenderamata. Pada suatu waktu, orang-orang Luwu pergi berburu rusa. Opu Balirante gelarnya, lalu sampai di Boli. Saat mereka hendak makan siang di bawah sebatang pohon besar, mereka melihat beberapa ratus rumah. Maka Opu Balirante pergi mencari tempat lain untuk ditempatinya makan. Adapun tempat yang ditempati makan itu ialah Bukit Cinnetobi. Setelah mereka makan, maka diundangnya lah orang-orang Boli. Berkata orang-orang Luwu, "Mengapa tidak ke sana saja kita pergi untuk makan?" Opu Balirante menjawab, "Andai kata kita terus ke negeri mereka Macinong, atau jelas penglihatanku, mereka akan tak bangka, mereka akan heran, sebab kita baru melihat mereka, mereka juga baru melihat kita." Datanglah Pwangeri Timpengeng beriring dengan 40 orang laki-laki bertemu dengan Opu Balirante. Berkata Pwangeri Timpengeng, "Mengapa tuanku tidak ke rumah abdimu, orang Boli, untuk makan?" Berkata Balirante, "Kami di sini makan karena jelas dalam pandanganku kalian akan terkejut sebab kalian tidak mengharapkan kunjungan kami, dan kami tidak mengenal kalian. Sebab sebelumnya bila kami pergi berburu dan pergi ke situ di bawah pohon kayu untuk makan, tidak ada orang selain dari kami." Berkata Pwangeri Timpengeng, "Bukit yang ditempati makan itu baiklah dinamakan Cinnotabangkang." Menolehlah Opu Balirante kepada teman-temannya lalu berkata, "Mungkin orang ini pandai meramal. Mengapa ia dapat menyelesaikan pergelaranku dan penggelarannya terhadap bukit di Cinnotabangka?" Berkata Opu Balirante, "Orang apakah kalian lalu berada di sini?" Berkata orang-orang Boli, "Kami tidak mengetahui kecuali Pwangeri Timpengeng yang mengetahui." Berkata Pwangeri Timpengeng, "Orang-orang yang ada di sini Opu, semuanya lahir di sini. Hanya kemana ia mengikuti itulah yang diperhatikan. Bila mereka mengatakan Lantimojong di atas, mereka itu berasal dari Luwu. Bila mereka menyatakan Wawokaraeng di atas, maka mereka orang-orang Makassar." Berkata Opu Balirante kepada orang-orang Boli, "Yang mana engkau sebut di atas?" Namun tidak ada yang menjawab. Berkata Balirante kepada Pwangeri Timpengeng, "Aku setuju perkataanmu bahwa mereka semua lahir di sini." Kembalilah Opu Balirante ke Cenderamata dan menyampaikan kepada Datuk Luwu tentang adanya orang-orang yang tinggal di Boli. Pada masa dahulu, sebelum ada perbatasan negeri, bicara dan bahasa orang yang menjelaskan apakah ia orang Bugis, Luwu, atau Makassar. Kalau Lantimojong disebut di atas, maka mereka berasal dari Luwu. Wawokaraeng disebut di atas, berarti mereka orang Makassar.
Bila bicara dalam bahasa Bugis, maka ia orang Bugis. Pada waktu itu memang telah ada orang yang tinggal di Timurung, Mampu, Sailong, dan Pelaka disebut orang Bugis. Orang-orang Timurung, Mampu, Sailong, Pelaka, dan ada pula yang menyebut Bawah Karen di atas pergi ke timur membuka negeri di pinggir laut, di daerah berpasir yang disebut dahulu Bone dan dinamakannya Matajan. Di sanalah menurung ngeri Matajan turun dari langit. Ialah Arumpone yang digelar Mata Silompoe dan dinamakan negerinya Bone. Orang-orang Timurun juga bersama orang-orang Mampu dan Selong pergi membuka negeri sepanjang sungai yang disebut Pakan Reawang, Lamuru, Manrul Uwatu, dan Awampone, tetapi dinamakan Bebawe yaitu Solo, terus ke muara sungai sampai laut. Maka datanglah orang-orang Luwu dan orang-orang Warak di tanah Bugis membuka negeri serta dinamakannya Wewandriu, yaitu Cendrana sampai Bola. Datuk Luwu sendiri telah menetap di Cendana. Akhirnya saling bercampur juga mereka. Mereka saling mengunjungi orang Wewandriu, Babawe, Matajan, dan Timurung kawin mawin, saling memperistrikan, saling mempersuamikan, dan dinamakan juga orang-orang Bugis, dan negerinya disebut Tanah Ugi atau negeri Bugis. Barulah ada perbatasan negeri sebab Luwu telah besar dan mulai besar pula Bone dan Goa. Adapun Wewandriu merupakan daerah taklukan Luwu yaitu Cendrana serta Bola. Sedangkan Lamuru, Manrul Uwatu, Pakan Reawang, Ribabawe merupakan daerah taklukan Bone. Adapun Goa terdiri dari Goa Timur, Goa Barat, dan Talo mulai besar pula. Akhirnya wafatlah Puang Ngeri Timpengan di Boli, dan berduka citalah orang-orang Boli sebab tidak ada lagi orang tempat mereka berlindung, dan mereka juga takut kalau ada lagi pertanyaan dari Luwu atau dari Bone ataupun dari Goa. Sedangkan tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan mereka seperti halnya Puang Ngeri Timpengan. Orang-orang Boli kemudian mencari akal. Mereka membuat atap dari lalang untuk membedakan dirinya dengan orang-orang Bone yang beratapkan daun nipa. Kalau ada panggilan dari Luwu, bawa kareng yang disebut di atas. Bila ada panggilan dari Bone, ditunjukkanlah atap rumah mereka yang artinya mereka bukan orang Luwu dan bukan orang Bone, karena tidak ada negeri yang hendak diikuti dan diabdi oleh mereka. Kemudian pada suatu waktu, bersamaan datangnya suruhan Luwu, Goa, dan Bone bertanya tentang orang apakah mereka, dari mana asalnya, dan kepada siapa mereka mengikut. Mereka hendak pula memungut pajak hasil bumi. Putus asalah orang-orang Boli, sebab tidak ada lagi yang orang pandai yang bersilat lidah seperti halnya Puang Ngeri Timpengan. Yang mereka lakukan hanya melarikan diri masuk hutan untuk bersembunyi. Demikianlah permulaannya rusaknya sehingga kosonglah Boli. Terpencar-pencarlah orang Boli dan tidak jelas kemana perginya karena tidak ada lagi perlindungan seperti halnya Puang Ngeri Timpengan dan Puang Ngeri Lampulungan. Bersambung ke asal mula Cina Tobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo tabe salamaki.